Selamat datang di mata kuliah Metodologi Penelitian di pertemuan ketiga, yaitu penulisan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Bersama saya Firdausia Rizky Amalia. Tujuan pembelajaran pada topik 3 ini yaitu mahasiswa mampu menyusun latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama penulisan latar belakang, yang kedua penulisan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, yang ketiga penulisan tujuan penelitian, dan yang keempat penulisan manfaat penelitian. Apa itu latar belakang? Latar belakang adalah bagian awal dalam karya ilmiah, skripsi, ataupun proposal penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan alasan mengapa penelitian dilakukan. Di dalamnya dijabarkan, pertama, konteks umum topik yang dipilih, yang kedua, masalah atau kesenjangan yang terjadi, yang ketiga, pentingnya penelitian untuk dilakukan arah menuju tujuan penelitian. Adapun struktur dalam latar belakang, umumnya terdiri dari konteks umum, yang kedua penyempitan fokus, yang ketiga masalah atau kesenjangan penelitian, yang keempat tujuan penelitian, dan yang kelima itu manfaat penelitian. Di sini terdapat kunci merumuskan masalah penelitian. Yang pertama, pertanyaan spesifik. Bagaimana pertanyaan spesifik ini? Yaitu rumusan masalah harus jelas dan terfokus pada aspek tertentu dari penelitian Anda. Yang kedua, pertanyaannya dapat dijawab. Pastikan pertanyaan yang Anda ajukan dapat dijawab melalui penelitian yang Anda lakukan. Yang ketiga, pertanyaannya bermakna. Rumusan masalah harus memiliki nilai dan relevansi untuk bidang ilmu yang Anda teliti. Selanjutnya, penulisan tujuan penelitian yang baik. Yang pertama, tujuannya jelas. Yang kedua, tujuannya harus terukur. Dan yang ketiga, tujuannya harus realistis. Bagaimana? Yang jelas, tujuan penelitian harus dirumuskan secara jelas dan mudah dipahami. Hindari penggunaan bahasa yang ambigu atau bermakna ganda. Untuk terukur, tujuan penelitian harus dapat diukur dan dinilai. Pastikan Anda memiliki metode dan data yang tepat untuk mengukur keberhasilan penelitian Anda. Yang terakhir, tujuan penelitian ini harus realistis. Bagaimana maksudnya? Yaitu dapat dicapai dalam waktu dan sumber daya yang tersedia. Hindari tujuan yang terlalu ambisius atau tidak mungkin diwujudkan. Selanjutnya, penulisan manfaat penelitian. Manfaat penelitian terdiri dari manfaat akademis maupun manfaat praktis, di mana manfaat akademis ini, penelitian dapat memberikan kontribusi yang berharga untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan membuka peluang penelitian baru di masa depan. Untuk manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam kehidupan nyata untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan efisiensi, atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian perbedaan latar belakang dengan tinjauan pustaka. Apa bedanya? Yang pertama, latar belakang itu lebih singkat. Kemudian sifatnya pengantar. Selanjutnya menjelaskan mengapa penelitian ini penting dan menekankan konteks, masalah, dan tujuan. Adapun perbedaannya dengan tinjauan pustaka ini lebih panjang dan mendalam. Kemudian mengulas teori dan hasil penelitian terdahulu, serta membandingkan, mengkritisi, serta menunjukkan celah penelitian atau gap penelitian. Singkatnya, kalau di latar belakang merupakan alasan penelitian dilakukan, kalau di tinjauan pustaka sama dengan apa saja yang sudah diteliti oleh orang lain. Langkah-langkah menulis latar belakang. Yang pertama, tulis penjelasan umum tentang topiknya. Yang kedua, persempit masalah khusus. Yang ketiga, sertakan data atau fakta seperti data statistik, laporan resmi, penelitian terdahulu. Kemudian yang keempat, tunjukkan masalah atau kesenjangan penelitian. Yang terakhir, akhiri dengan tujuan atau pertanyaan penelitian. Tips-tips menghindari kesalahan. Yang pertama, gunakan bahasa yang runtut, yaitu umum ke khusus, kemudian ke masalah, lanjut ke tujuan. Yang kedua, sertakan data dan sumber terpercaya. Yang ketiga, gunakan kalimat efektif dan jelas. Kemudian, apa yang perlu dihindari yaitu jangan menuliskan tinjauan pustaka terlalu detail. Kemudian, jangan langsung menyebutkan tujuan tanpa penjelasan masalah. Yang ketiga, hindari paragraf terlalu panjang atau bertele-tele. Sekian topik pertemuan ketiga. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.